Kita berada di sebuah lembah sunyi. Langitnya tertutup, awan gelap pekat. Di tempat inilah seorang pria memegang satu prinsip hidup. Hiduplah demi klan. Dia adalah pemilik belati. Seseorang yang sejak awal telah siap mengorbankan hidupnya demi klan yang ia lindungi. Tubuhnya tertunduk lesu, letih, sendirian. Di sekelilingnya berdiri para prajurit berjubah putih, Knight of Light, pasukan cahaya yang siap menghabisi siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berambut gondrong muncul dengan senyum mengejek. Ia berkata, pemandangan ini benar-benar indah. Melihat sang pemilik belati tertunduk tanpa daya. Melawan komandan terkuat Demon 2 ini sendirian, katanya. Adik dari pria itu memang luar biasa. Cian Ferd. Cian mengangkat wajahnya. Matanya menyipit. Boris. Boris membalasnya dengan senyum jahat. Merasa terancam, Cian langsung mengeluarkan belatinya. Energi gelapan menyelimuti senjata itu. Kabut hitam mulai keluar dari tubuh Cian. Boris menahan aura tersebut. Kagum, namun jijik. Kau assassin dari Mist, katanya. Organisasi yang bagi kami, Knight of Light, hanyalah kabut kegelapan. Cian bersiap menyerang, namun Boris tertawa kecil. Gunakanlah semua kemampuan rahasiamu, ucapnya santai. Di tempat ini, ada barrier level 9. Cian tidak ragu, barrier atau apapun itu takkan menghentikannya. Namun, sebelum serangan dilepaskan, seorang pria berambut pirang muncul. Dan seketika, Cian membeku. Pria itu adalah Ashal Ferd, kakaknya sendiri. Kebanggaan klan Ferd. Orang yang selama ini diam-diam dilindungi oleh Cian. Cian kembali tertunduk, hatinya hancur. Ashal mendekat. Dengan suara dingin ia berkata, tugasmu sudah selesai, Cian. Melindungi rakyat, melindungi klan, dan melindungiku. Saat itu Cian sadar, selama ini ia hanya dimanfaatkan. Ashal mulai menyalahkan Cian, menyebut kekuatannya sebagai kutukan. Kabut hitam itu kekuatan terlarang yang harus dimusnahkan. Semua pengorbanannya seolah tak pernah berarti. Pembunuh? Dosaku? Amarah Cian meledak. Ia telah bertarung demi Ashal, melawan kekaisaran lain, melawan para demon. Namun kini, ia dibuang begitu saja. Cian menghantam tanah, aura kegelapan meledak di sekelilingnya. Black Fog semakin pekat. Para naik diam. Mereka tak menyangka Cian masih memiliki mana sebanyak ini. Dengan amarah, Cian mengejek Ashal, seorang pahlawan yang takut pada adiknya sendiri. Tanpa ragu, Cian menyerang, kecepatan penuh. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Belati Cian dan pedang Ashal saling beradu. Setiap serangan penuh perhitungan. Cian mencari satu celah, satu titik lemah. Ia menyerang dari belakang, namun barrier cahaya kuning muncul. Itu milik Boris. Saat Cian lengah, Ashal menusukkan pedangnya. Belati Cian terjatuh. Dengan dingin, Ashal berkata, ia akan memberikan Cian kematian yang tidak menyakitkan. Ia menyebut Cian seorang demon. Tubuh Cian terhempas ke tanah, darah mengalir. Ashal dan pasukannya pergi, meninggalkan Cian sendirian. Dalam kegelapan, dalam penyesalan. Namun, Cian bangkit. Dengan teriakan penuh penderitaan, ia menyerang sekali lagi. Belatinya hampir mencapai leher Ashal, namun cahaya kembali menghantamnya. Tuan Cian, Tuan Cian. Suara itu terdengar. Cian terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Seorang wanita berdiri di hadapannya, memarahinya, dan menyuruhnya bersiap-siap. Emily? Cian terdiam. Ia berada di kamar masa kecilnya. Dan saat itu ia sadar, ia telah kembali ke masa lalu. Kini, Cian berdiri di wilayah klan Ferd. Sebuah kawasan luas, dipenuhi perumahan megah dan tembok tinggi yang mengelilinginya. Semua ini terasa familiar. Cian merasa seperti sedang melihat kilas balik hidupnya sendiri. Ia mengira ini hanyalah mimpi. Namun perasaan itu segera hilang. Karena kini, Cian berada di sebuah arena latihan. Di sekelilingnya hadir para pengawal, dan di sisi arena berdiri kepala pengawal.
Di belakang mereka duduk sang raja dan ratu keluarga Ver, penguasa wilayah ini, Duke Ver. Qian mengalihkan pandangannya. Di hadapannya telah berdiri lawan tandingnya, seorang anak berambut pirang, tatapannya sombong, penuh rasa meremehkan. Dia adalah anak dari sang ratu, Margaret. Saat itu Qian teringat, di kehidupan sebelumnya ia hanyalah anak haram. Tak pernah mendapat perhatian khusus, tak pernah diakui sepenuhnya, bahkan oleh ayahnya sendiri. Pertarungan pun dimulai. Qian dan lawannya mengambil posisi masing-masing. Saat menggenggam senjatanya, Qian merasakan sesuatu. Ini bukan mimpi. Reaper di tangannya terasa nyata. Sangat nyata. Duke Ver memberi aba-aba. Dan begitu perintah diberikan, lawan Qian langsung menyerang dengan senyum mengejek. Namun, dengan mudah Qian menghindar. Satu langkah, satu gerakan. Lawan itu engah, dan dalam sekejap, Qian menyerang balik. Reaper-nya melesat, serangan demi serangan menghantam. Lawan Qian tak mampu bergerak. Qian sebenarnya bisa mengakhiri duel ini dengan cepat, namun ia teringat masa lalunya. Rasa sakit, penghinaan, perlakuan tidak adil, dan ia memutuskan lawan ini harus merasakan hal yang sama. Qian menghajar tanpa ampun, hingga akhirnya pertarungan berakhir dan pemenangnya adalah Qian. Sorak tak terdengar, namun kemenangan ini sangat berarti baginya. Setelah itu, Qian bersama kepala pengawal dipanggil menghadap sang raja. Di perjalanan, Qian merasa puas, kemenangan ini berbeda. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan sang ratu, Margaret, ibu dari anak yang baru saja ia kalahkan. Qian tersenyum licik, senyum sindiran. Namun ratu membalasnya dengan tatapan hina. Dengan dingin ia berkata, "Anak haram sepertimu tidak pantas diperlakukan dengan anak lainnya." Kata-kata itu melewati batas. Dalam sekejap, niat membunuh muncul dari diri Qian.